Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu sehat, sukses, lancar rezekinya, dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ketemu di channel saya, channel Erwin Pralingga, untuk inspirasi teman-teman semua yang sedang merintis karir di bidang seni. Dan saya ingin bercerita tentang kisah perjalanan saya untuk meraih apa yang dulu pernah saya cita-citakan, teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang ingin merintis karir di bidang seni khususnya, tanpa punya alat tapi bisa memainkan alat. Sekali lagi, usaha tidak cuma berdoa, ya dibarengi dengan usaha, ikhtiar. Bagaimana caranya? Selalu ada jalan, teman-teman. Oke, tapi sebelum itu semua, saling support channel, subscribe kalau teman-teman, like, komen kalau bermanfaat, share ke teman-teman yang lain juga, teman-teman. Saling bantu, saling menolong, insya Allah sebagai ladang amal kita juga, teman-teman semua. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman, ingin berbagi pengalaman bagaimana Erwin Pralingga itu tidak punya drum tapi bisa bermain drum. Awal saya pingin bermain drum itu ketika SMP kelas 2. SMP saya di SMP 2 Purbalingga. Waktu itu ada acara televisi, teman-teman, ada acara televisi konser musik. Kebetulan waktu itu juga hanya satu-satunya TVRI nasional, baru satu TV, sehingga acara-acaranya itu hampir semua menghibur. Nah, saya ketika nonton acara konser televisi yang waktu itu tuh nama acaranya itu Kamera Ria. Kamera Ria, suatu konser musik era 80-an, 85, 86 ya. Itu saya nonton TV. Di situ saya muncul saya begitu melihat pemain drumnya itu, kok saya ada keinginan untuk bermain drum. Waktu itu pemain drumnya namanya Mas Jimmy Manopo. Wah, asik banget mainnya itu, teman-teman. Kebetulan juga yang nyuting itu juga sering nyuting posisinya Mas Jimmy Manopo sedang main drum. Sehingga saya muncul keinginan untuk bisa mulai belajar bermain drum. Saya punya talenta yang diberikan Allah. Saya ingin mewujudkan bahwa seni pun bisa untuk hidup lah, bisa untuk menjamin diri kita, asalkan kita sungguh-sungguh, asalkan kita serius. Nah, itu, teman-teman. Jadi Mas Jimmy Manopo itu mainnya gagah, mainnya bagus. Saya muncul ide, saya minta ke orang tua, saya coba minta ke orang tua, tapi ternyata juga belum dibelikan. Ya, saya maklum dengan kondisi orang tua waktu itu, karena pegawai negeri sebagai guru, jadi putra-putranya ya sekolah semua, kasihan lah. Tapi saya tidak patah semangat. Kembali lagi, teman-teman, bagaimana caranya pun saya harus bisa bermain drum, meskipun belum ada dukungan dari orang tua. Orang tua sebetulnya mendukung, tapi mungkin karena kondisi keuangan, apalagi drum waktu itu kan mahal, teman-teman. Karena di era saya, ketika era saya 8, di waktu saya ingin main drum kan itu kira-kira SMP kelas 2, kira-kira tahun 85, 86 lah, teman-teman. Itu harga drum itu masih mahal sekali, masih mahal, karena belum banyak toko, juga belum seperti saat ini. Ada kalau saat ini kan banyak barang-barang yang dari yang termurah sampai yang termahal. Kalau dulu hampir mayoritas barang-barangnya masih yang orisinil, teman-teman, masih yang asli, jadi makanya mahal. Tapi saya nggak pernah patah semangat. Bagaimanapun saya ingin membuktikan kalau saya bisa raih itu.
meskipun saya nggak mampu beli drumnya teman-teman. Lah saya itu pertama saya membeli alat peraga dulu. Nah, ini teman-teman, ini stick drum. Minimal dengan ini kita bisa apa? Bisa memperagakan apa yang ketika awal kita mulai belajar bermain drum, minimal stick ini. Dan langkah saya, ya ini beli yang termurah. Saya ngumpulin uang ke toko musik, bisa beli stick ini, wah bahagianya minta ampun. Waktu itu minimal saya beli stick. Waktu itu sebelum beli stick saya bikin sendiri pakai bambu gitu teman-teman, pakai bambu saya setting seperti ini. Tapi biar rodo keren sedikit lah, biar agak keren sedikit. Akhirnya saya terkumpul uang, saya beli. Mulailah di situ saya menirukan. Saya nonton acara TV, acara kamera Ria waktu itu, saya mulai menirukan gerakannya Mas Jimmy Manopo. Saya mau menirukan cara bermainnya waktu itu. Dari cara bermainnya, dari suara saya juga ini, saya dengar lama-lama bisa. Setelah itu saya praktekkan di kamar. Di kamar kan ada kasur teman-teman. Di situ saya ngebuki kasur. Wah, saya sambil memperagakan cara bermain drum, saya ngebuki kasur. Di sini kursi untuk senarnya, tam-tamnya itu kasur. Ada kayak bantal-bantal itu tak setting hanya untuk memperagakan kayak gitu. Habis begitu berisik, kedengeran berisik, orang gedor pintu, wen berisik, mbak Imu kayak sinau, adikmu kayak sinau lah. Kakak lagi belajar, adik lagi belajar, ganggu katanya. Ada halangannya itu, tantangannya ada aja teman-teman. Tapi oke lah, saya ketika mbak lagi pergi, adik lagi tidak pada belajar, tadi ada di rumah, wah saya latihan lagi terus, saya latihan terus. Lama-lama alhamdulillah sampai bisa mengikuti gerakan. Tapi ya memang belum sempurna teman-teman, harus disempurnakan lagi. Nah caranya menyempurnakan, saya muncul ide lagi, ini saya harus sewa studio nih. Nah itu muncul pikiran lagi saya harus sewa studio. Dan waktu itu teman-teman, era sekarang studio di mana-mana, studio musik. Tapi waktu zaman saya di Kabupaten Purbalingga, di kota Purbalingga khususnya, ya setahu saya dulu baru ada satu-satunya studio. Itu pun juga punya orang yang termasuk orang yang berada lah di Purbalingga. Dan karena yang punya studio pun juga yang punya bioskop. Waktu itu di Purbalingga, bioskop Braling. Nah, itu bersebelahan studionya. Akhirnya saya kembali ngumpulin uang teman-teman. Saya ngumpulin uang sampai uang terkumpul, saya beranikan diri pergi ke studio untuk sewa drum. Sampai di studio saya ngomong mau sewa sendiri. Saya berangkat ke studio sendiri. Untuk latihan saya praktek bermain drum. Sementara karena studio waktu itu satu-satunya, tentunya ya banyak orang-orang yang ingin nyewa, grup-grup tentunya. Yang seperti saya cuma saya sendiri waktu itu. Saya nggak tahu di luar sana, nggak tahu, tapi yang waktu itu saya sendiri. Nah di sini tantangan baru pun muncul. Ketika ini loh, kamu kesini sendiri, mau nyewa sendiri? Iya mas. Duh, grupmu mana? Saya ingin belajar drum sendiri. Diketawain sama teman-teman yang lain. Sama yang mau nyewa itu saya juga diketawain. Wah, golek grup, cari grup. Latihan di studio kok nggak punya grup, kasihan amat lu, kayak gitu dulu. Tapi ya sebagai saya itu justru penyemangat saya. Saya positif thinking aja bahwa karena kedorong keinginan yang besar saya bahwa aku harus bisa bermain drum. Makanya begitu giliran saya masuk, wah
pertama kali masuk studio melihat drum itu senangnya minta ampun teman-teman. Udah langsung saya praktek dengan mulut bernyanyi tapi sambil mukulin drum. Tapi di situ teman-teman ide saya itu latihan drum di studio sampai pada akhirnya ya lumayan bisa, sampai pada akhirnya saya bisa bermain drum. Ya yang tadinya pada ngomong kasihan amat lu, pada akhirnya ngajakin bikin grup. Tapi kebetulan saya sudah punya ini loh teman-teman saya yang nantinya akan buat grup gitu. Itu ide saya yang pertama teman-teman. Jadi lakukan apa yang mau kita inginkan, lakukan dengan serius. Contoh kisah perjalanan saya ini real teman-teman, bahwa saya tidak punya drum tapi saya bisa bermain drum dan saya punya grup dan saya bisa mencari uang waktu itu dari saya main drum. Iya, saya buktikan itu semua teman-teman. Untuk memperlancar proses saya belajar, saya kembali punya ide. Kebetulan waktu itu kelas 2 SMP itu saya baru sunat, ngisi-ngisi ini selalu gede kok nembe sunat. Nah itu biasa kalau waktu itu acara sunatan sampai sekarang pun kan biasanya ngundang teman, ngundang saudara, ngundang tetangga. Nah di situ ada hadiah, ya sumbangan dari saudara, uang. Alhamdulillah saya dapat uang. Alhamdulillah dapat uang. Saya belikan uang dari hasil sunat itu, hasil sumbangan itu saya belikan tape teman-teman. Jadi saya belikan tape. Wah, kembali senangnya minta ampun bisa beli tape, karena memang itu buat saya bisa untuk memperlancar latihan saya. Maksudnya saya beli tape itu saya setel, lewat tape itu saya setel, saya dengerin drumnya dan saya ikutin di akan-akan, dan di depan saya kasur ini saya gebukin, saya ikutin. Dan alhamdulillah itu di rumah saya pakai tape, guru saya tape itu, terus latihan. Kalau sudah satu lagu itu saya bisa, tape itu saya bawa ke studio teman-teman. Saya sewa lagi studio sambil bawa tape, diguyu meneh mbek wong-wong. Wah, benok bawa tape waktu itu. Tapi bagi saya kalau kata orang Semarang luweh, masa bodoh lah, cuek gitu. Oke, saya sewa studio, saya bawa tape. Nah, tape itu saya setel buantar karena ada peredam, saya setel full. Saya ngikutin suara drumnya itu, ngikutin lagu itu dengan langsung saya praktek bermain drum di studio. Nah itu teman-teman, dan pada akhirnya ya alhamdulillah saya bisa bermain drum, ya mulai terus bisa masuk SMA, dan di SMA itu saya membentuk grup dengan teman-teman. Di SMA saya di SMA Bokateja, Kabupaten Purbalingga. Saya mulai membentuk band dengan teman-teman SMA, ya dengan pemain melodi gitar itu Imam Pambudi, ritmenya Yudo, pemain bassnya namanya Golkar, terus penyanyinya Susmono, pemain keyboardnya Mas Herides, pemain drumnya saya. Nah di situ saya mulai latihan dengan teman-teman SMA. Rasanya tidak bisa dibayangkan bahwa ya seneng aja gitu teman-teman. Semua hasil dari kerja keras kita, hasil dari yang tadinya ibarat pungguk merindukan bulan itu peribahasanya. Nggak mungkin lah kalau saya nggak punya drum kok bisa bermain drum, itu kayaknya
di luar nalar, tapi saya bisa membuktikan bahwa saya bisa bermain drum dan ngegrup. Nah, disinilah ketika kita bekerja keras, teman-teman, ada saja kemudahan yang Allah berikan kepada kita, asalkan kita terus kita konsisten, lama-lama. Waktu itu yang tadi saya sebut Mas Heri Des di posisinya di keyboard. Sebelumnya kita ngeband itu tanpa pemain keyboard. Waktu itu memang masih jarang pemain keyboard dan belum ada pemain keyboard. Akhirnya Mas Heri Des ini, beliau dulu tentara. Kebetulan beliau dinasnya di asrama 406 Unit 406 Kabupaten Purbalingga, itu di Bojong. Karena beliau itu di asrama 406 itu sebagai pengurus, sebagai tentara, tentunya tentara. Mas Heri Des ini juga ngurusi alat. Di asrama waktu itu ada seperangkat alat band untuk latihan tentara-tentara tersebut, untuk pelatihan band. Dan kita itu juga, grup kita itu juga akhirnya latihan di asrama, karena kita sudah diberi sarana latihan di dalam asrama 406 itu. Udah bahagia sekali. Nah, itulah teman-teman, selalu ada jalan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Om Heri Des Irawan yang sudah tulus membimbing kami, juga memberikan sarana latihan di asrama 406 Purbalingga. Terima kasih sekali Om Heri, karena lewat panjenengan kita bisa mengembangkan karir, mengembangkan bakat. Kita bersama-sama merintis dari awal. Tidak cuma itu, panjenengan juga mencurahkan segalanya, baik tenaga, pikiran, juga materi. Kita sering ditraktir. Terima kasih. Tidak ada kata-kata yang saya ungkapkan. Panjenengan orang baik, panjenengan orang tulus. Semua akan menjadi kebaikan jenengan dan akan menjadi amal panjenengan di dunia ini. Terima kasih. Hanya doa yang selalu saya panjatkan kepada Allah agar Om Heri dan keluarga selalu sehat, Om Heri dan keluarga selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya selama dunia akhirat, keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih Om Heri, terima kasih. Akhirnya kita eksis terus latihan sampai kepada pementasan setiap acara di wilayah, acara sekolah terutama itu acara sekolah itu kita selalu ngisi. Dan waktu itu menjadi hiburan yang sangat ditunggu karena memang masih jarang sekali pemain band. Penontonnya pun dari anak kecil sampai orang tua, alhamdulillah rame. Itu teman-teman, jadi kita pentas sampai suatu ketika kita diundang di Kabupaten Pemalang. Itu waktu itu kita mentas di Gedung Caniago. Di Gedung Caniago kita mentas undangan acara pentas seni di Purbalingga, di Purwokerto, di wilayah sekitar Banyumas itu, karena kita waktu itu domisili di Purbalingga, masih di Purbalingga. Itu teman-teman. Jadi maksud saya ini bahwa teman-teman yang ingin bermain drum tapi tidak punya drum, itu cara-cara saya tadi teman-teman. Yang paling utama adalah kemauan. Sekarang sudah mudah sekali teman-teman, studio di mana-mana. Kita mau nyewa itu udah tidak bingung, bahkan ada yang murah, ada yang mahal. Kita sewa studio, ya udah kita lakukan. Jangan hanya kepingin tapi nggak pernah bergerak, ya sama saja bohong. Semuanya harus dibarengi dengan usaha, ikhtiar, praktek. Teori itu teori. Kalau kita hanya angan-angan, ya dapatnya cuma angan-angan. Kita punya keinginan, jalan.
bagaimanapun caranya, yang penting benar, pasti ada jalan. Kalau kita berbuat benar, berkahnya itu banyak melimpah. Ya itu tadi, ya saya kan berkahnya apa? Dari keseriusan akhirnya bisa ngegrup, dapat sarana gratis. Nah itu loh teman-teman, nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah minder. Kalau orang Jawa itu ngomongnya jangan minder itu yo nggak percaya diri. Kita harus selalu percaya diri sebagai manusia, karena kita diberi akal, kita diberi pikiran, kita diciptakan sempurna ya untuk berbuat sesuatu di dunia ini. Apalagi kita punya karunia, harus disyukuri. Syukurinya ya orang mau ngucap, tapi praktek. Bagi saya bersyukur itu ya praktek. Itu teman-teman. Ada hinaan, ada kalau era sekarang bully ya, zamannya dibully, ngapain kita ngurusi orang-orang yang seperti itu. Justru kita harus terima kasih kepada mereka kalau kita ngambil positifnya teman-teman, karena sebetulnya mereka itu doain kita, mereka itu nyemangati kita, tapi tergantung kitanya, kita mau ambil negatifnya ya kita hanya dapat negatifnya, yo marah, yo jengkel, yo nesu dan lain-lain. Tapi kalau mau kita ambil positifnya, ya alhamdulillah perjalanan saya bisa buat inspirasi. Saya ambil positifnya, akhirnya saya tetap di yo wah suweh, aku yo tetap latihan. Pada akhirnya saya bisa bermain drum. Guru saya ya itu tadi teman-teman, jadi cara langkahnya itu tidak punya, tapi kita bisa sewa studio, kita bisa punya sarana media yang untuk kita bisa memperhatikan, bisa belajar cara-cara bermain. Guru saya ya media itu tadi, televisi dan tape saya setel, saya melihat gerakannya itu dari televisi, saya dengar suara drum itu saya kembangkan lagi dari tape, dengan saya dengerin itu, saya praktekkan, ngebuki kasur rapopo, yang penting kan bodoh, gebukannya bener, kita praktekkan di studio, cara ngebuki, dan alhamdulillah, dan bisa untuk hidup. Saya dulu mencari nafkah ya dari main drum itu, sangat drum saya pentas di Taman Mini Indonesia, dari Anjungan ke Anjungan, dulu di Anjungan DKI Jakarta itu, ya apalah justru pernah bareng dengan Mandra, artis lenong, Pak Tile, beliau main lenongnya, kita main musiknya di Anjungan DKI, di Anjungan yang lain, di Taman Mini, di Ancol, dari kafe ke kafe, dari pub ke pub waktu itu, dan alhamdulillah mulai menghasilkan. Saya nggak pernah minta orang tua, saya sudah bisa cari uang sendiri dari hasil saya bermain drum. Rasanya bahagia sekali teman-teman semua. Bahagia, bisa mengembangkan bakat, terutama bisa mengekspresikan ini kebiasaan, itu rasanya super sekali teman-teman. Ya disyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Itu teman-teman, sekali lagi jangan patah semangat, jangan cepat menyerah, lakukan yang kita mampu, lakukan yang kita bisa dengan semampu kita, dengan sebisa kita. Yang penting betul, yang penting benar, pasti akan dimudahkan jalannya sama Allah. Saya sudah membuktikan perjalanan itu semua dimudahkan. Ya panjang sih, tentunya tidak cuma dimudahkan, ada itu contoh hinaan itu juga. Kalau kita anggap mudah ya jadi mudah, karena kalau kita nggak abaikan aja omongan-omongan itu ya akhirnya kita menjadi mudah dan bisa. Oke teman-teman, akan saya tampilkan cuplikan foto-foto lama saya, tapi maaf agak ngeblur. Ini teman-teman semua, maaf fotonya agak ngeblur. Ini foto kenangan ketika saya awal-awal saya bermain drum. Ini masih SMA teman-teman semua. Alhamdulillah masih nyimpen fotonya. Dan ini foto grup pertama saya dengan teman-teman SMA saya. Ini pemain gitarnya namanya Imam Pambudi, pemain gitar hitam Yudo, pemain bass namanya Golkar, pemain keyboardnya Mas Herides, penyanyi Susmono,
drummernya saya teman-teman semua. Itu waktu itu ini main di acara Agustusan 17 Agustus di Purbalingga. Penontonnya lumayan bludak itu teman-teman semua. Dan ini ketika saya gabung dengan Halper Band, Halim Perdana Kusuma Band di Jakarta teman-teman. Udah mulai ngiringi lagu-lagu Alron, salah satu penyanyi yang waktu itu termasuk Mas Tommy Ali. Nah ini masih gondrong teman-teman rambutnya. Nah ini saya main di acara pelantikan DPC Papri Kota Semarang. Saya main di drum, kolaborasi dengan teman-teman DPC Papri Kota Semarang di acara pelantikan DPC Papri Kota Semarang. Kalau ini saya sedang latihan di rumahnya Bapak Mulyono, yang rumahnya sebagai kantor sekretariat Papri DPD Jateng. Kebetulan beliau juga ketua Biro Hukum Papri DPD Jateng sebagai pengurus. Dengan teman-teman DPD Papri Jateng ini teman-teman. Nah ini acara menjelang bukber di rumahnya Bapak Jaya. Bapak Jaya itu Ketua DPD Papri Jateng periode 2017-2022. Atas undangan beliau teman-teman dikumpulkan, teman-teman pengurus. Sebelum bukber bersama kita ngeband bareng teman-teman pengurus. Nah itu teman-teman semua, itu cuplikan sedikit dokumentasi, karena alhamdulillah masih ada dokumentasi. Ada sih grup-grup band tapi memang gak punya dokumen, toh fotonya udah pada buram, ditaruh di album itu difoto ulang ya rusak. Jadi itu sementara teman-teman, itu perjalanan saya sebagai seniman musisi. Saya bisa bermain drum. Dalam konten ini akan saya beri judul saya bisa main drum tapi tidak punya drum, dan saya bisa main drum. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga teman-teman semua diberi kemudahan, kelancaran, sehat selalu, sehat dunia akhirat. Saya Erwin Bralingga, terima kasih. Nanti akan saya lanjutkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang lain. Sampai ketemu, sukses selalu teman-teman.